Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian senantiasa ada dalam keadaan yang sehat, dan kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kita ada dalam seluruh tugas panggilan, tanggung jawab, pelayanan, dan pekerjaan kita di hari ini, mari kita landasi semuanya dalam kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang mulia dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur ya Tuhan atas perlindungan Tuhan sepanjang tidur malam kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami rindu untuk pagi hari ini, kami melandasi seluruh tugas tanggung jawab pekerjaan kami di pagi ini, di hari baru ini, dengan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, berbicaralah ya Tuhan, jamalah hati kami, berikanlah kami hikmat dan pengertian, agar kami dapat memahami firman Tuhan, dan kami dapat melakukannya di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Maleaki pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-14. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Ayat emas renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam ayatnya yang ke-12. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Hidup dalam Kesetiaan. Bapak Ibu, Saudara sekalian, sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini diawali dengan pertanyaan yang menggugah kembali ingatan bangsa Israel tentang asal keturunan mereka sebagai bangsa ciptaan Tuhan. Jika memang demikian adanya, maka ketika muncul pertanyaan dalam bacaan kita terkait dengan relasi sebagai sesama bangsa Israel yang saling berkhianat, maka hal itu menandakan adanya persoalan di antara mereka. Persoalan yang dianggap sebagai sebuah pengkhianatan kepada bapa leluhur dan kepada Tuhan
adalah pada sikap dan cara mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka pergi beribadah kepada Allah lain dan ini memperlihatkan sikap ketidaksetiaan mereka terhadap Tuhan. Sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan, pada ayat yang ke-12, Maleaki menyampaikan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan kepada Tuhan langsung berurusan dengan Tuhan. Maleaki seperti ingin menyampaikan harapan agar Tuhan melenyapkan mereka yang tidak setia. Harapan tersebut disampaikan untuk mempertegas jika keberadaan mereka yang memberontak kepada Tuhan tidaklah baik adanya. Maleaki juga melihat adanya kepura-puraan dalam hidup mereka. Di mezbah Tuhan, mereka menangis karena Tuhan tidak mendengarkan jeritan mereka dan persembahan yang dibawa. Dalam keadaan yang demikian, mereka juga tidak tahu penyebabnya mengapa Allah demikian. Lalu Maleaki menyampaikan kepada mereka, jika Tuhan sendiri melihat mereka tidak hidup setia kepadanya dengan menyembah Allah yang lain. Sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan, firman Tuhan bagi kita semua pada saat ini kembali mengingatkan kepada kita untuk kita selalu hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan mempengaruhi kesetiaan kita kepada sesama, apalagi mereka yang berada dalam keterpurukan dan pemulihan. Kesetiaan yang ada pada diri kita memampukan kita untuk terus hidup setia dalam mendampingi mereka agar mereka dikuatkan. Kesetiaan kita tersebut pasti akan menjadi berkat bagi mereka, maka dari itu marilah kita dapat bersinergi untuk mewujudkan kesetiaan itu mulai dari diri kita sendiri. Kiranya Tuhanlah yang akan mengajarkan kesetiaannya kepada kita, agar kita dapat menjadi orang-orang yang setia bagi Tuhan, bagi sesama, bahkan yang dalam keadaan terpuruk dan yang sedang mengharapkan pemulihan. Selamat berjuang menjadi orang-orang yang setia dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan yang telah Tuhan tunjukkan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami dapat mencurahkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami kepada sesama kami. Kami bersyukur atas pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan, juga atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sangat berbahagia dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang tak pernah berkesudahan, dan rahmat Tuhan yang tak pernah habis-habisnya, bahkan selalu baru dalam kehidupan kami setiap hari. Terlalu besar kesetiaan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Karena hanya firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Hanya firman-Mu yang mengubahkan hidup kami ya Bapa. Tolonglah kami, agar kami selalu berjalan bersama-Mu di sepanjang kehidupan kami, dan agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini ya Tuhan. Bapa di surga, firman-Mu yang pagi ini kembali mengingatkan dan mengajarkan kepada kami, agar kami tetap hidup setia kepada Engkau, dan dalam kesetiaan yang Engkau ajarkan kepada kami dapat berlaku setia kepada sesama kami. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat untuk berjalan bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Biarlah kami mau memakainya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, pada pagi hari yang indah ini, kami satu hati kami berdoa bagi semua kami yang sedang mengikuti renungan di pagi ini. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami dalam segala pergumulan hidup kami. Segala pergumulan-pergumulan pribadi kami, Tuhan Maha mengetahuinya. Biarlah Tuhan yang akan menjadi jawaban bagi doa-doa kami.
Kami yang saat ini sedang berjuang untuk ada dalam kesembuhan dari sakit penyakit yang kami derita. Tuhan, jamahlah kami dengan kuasa kesembuhan-Mu. Biarlah di dalam nama Yesus Kristus kami beroleh kesembuhan. Kami yang sedang berjuang untuk penyelesaian studi kami ya Bapa. Tuhan menolong dan memampukan kami. Berikan kami hikmat dan kepintaran daripada-Mu ya Tuhan, agar kami dapat menyelesaikan tanggung jawab pendidikan kami. Kami yang sedang berjuang untuk mendapatkan sebuah pekerjaan dan melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan menolong kami ya Bapa. Berikan kami kesempatan untuk memiliki pekerjaan, untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami dari pusat hingga daerah-daerah. Tuhan limpahkan dengan hikmat, marifat, kebijaksanaan kepada mereka ya Allah, agar di dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinan mereka dianugerahi dan dilimpahi oleh hikmat Tuhan, dan mereka dapat melakukan semua tanggung jawab mereka di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh pergumulan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu bagi kami. Kepada-Mu kami berharap dan berlindung ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Ajarlah kami semua untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Di dalam pengasihan-Mu ya Bapa, kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa agung yang sempurna. Kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dan penghiburan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom.